warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Riri Gonita Samriah dari Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai difusi sel dan melakukan uji difusi sederhana, difusi agar, dan difusi koloid. Difusi adalah perpindahan konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Difusi pasif adalah mekanisme utama yang terlibat dalam penyerapan obat. Difusi pasif terjadi ketika obat melewati membran sel berdasarkan perbedaan konsentrasi, sifat-sifat fisikokimia, dan permeabilitas membran. Tujuan video kali ini yaitu untuk memberi gambaran proses mekanisme kerja obat dalam tubuh dengan uji difusi. Alat dan bahan yang digunakan yaitu tabung reaksi beserta rak tabung, ada NaCl, glukosa, albumin, agar, tali kasur, kantong selopan, batang pengaduk, pipet tetes, spatel, air dingin, air panas, air suhu ruang, metil orange, dan KMN-O4. Difusi sederhana. Tujuan difusi sederhana yaitu untuk mengetahui apakah suhu dapat mempengaruhi kecepatan difusi atau tidak. Pada difusi sederhana, zat yang digunakan yaitu metil orange dan KMN-O4, dan media yang digunakan yaitu air dingin, air panas, dan air suhu ruang. Masukkan seujung spatel metil orange kepada masing-masing media dan catat berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai zat menyebar merata. Lakukan hal yang sama pada KMN-O4. Catat berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai zat menyebar merata menggunakan stopwatch. Setelah menunggu beberapa menit, dapat disimpulkan bahwa KMN-O4 dan metil orange lebih cepat larut dalam air panas karena kerapatan suatu zat dipengaruhi oleh suhu yang dialami oleh zat tersebut. Uji difusi agar. Zat yang digunakan yaitu ada larutan metil orange dan KMN-O4, dan media yang digunakan yaitu agar. Tujuan dari difusi agar yaitu untuk mengetahui apakah kerapatan atau luas area dapat mempengaruhi kecepatan atau tidak. Masukkan 2 tetes larutan metil orange dan KMN-O4 ke dalam lubang agar. Tunggu sampai zat berdifusi ke dalam agar. Kemudian, ukur diameter menggunakan jangka sorong. Nah, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kerapatan agar, maka akan semakin lama metil jingga dan KMN-O4 menyebar ke dalam agar. Selanjutnya, melakukan uji difusi koloid. Zat yang digunakan untuk membuat larutan koloidal yaitu Aquades, NaCl, glukosa, putih telur, dan media yang digunakan yaitu batang pengaduk, kantong selopan, tabung reaksi, dan tali kasur. Tujuan dari uji difusi koloid yaitu untuk mendapatkan gambaran ukuran partikel suatu zat yang dapat menembus membran. Masukkan larutan koloidal ke dalam kantong selopan, kemudian ikat pada batang pengaduk. Selanjutnya celupkan pada Aquades. Setelah 1 jam, kandungan zat yang terdapat pada Aquades dicek menggunakan AgNO3 untuk mendeteksi adanya NaCl, kemudian asam nitrat untuk mendeteksi albumin, dan benedik untuk mendeteksi glukosa.
ketiga untuk mengecek adanya kandungan NaCl atau tidak. Setelah direaksikan dengan AgNO3, terbentuk endapan putih pada larutan yang menandakan terdapat kandungan NaCl. Pada tabung yang kedua, diteteskan asam nitrat untuk mengetahui adanya kandungan albumin atau tidak. Setelah direaksikan dengan asam nitrat, tidak terjadi perubahan yang menandakan bahwa tidak terdapat kandungan albumin. Pada tabung ketiga, diteteskan larutan benedik untuk mengecek adanya kandungan glukosa atau tidak. Setelah direaksikan dengan larutan benedik, tidak terjadi perubahan apapun yang menandakan bahwa tidak terdapat glukosa. Dapat disimpulkan bahwa NaCl yang terkandung dalam larutan koloidal dapat menembus membran atau kantong selopan karena ukuran molekul NaCl lebih kecil sehingga dapat menembus membran atau kantong selopan. Kesimpulan dari pengujian difusi sel ini dapat dikaitkan dengan aktivitas obat di dalam tubuh, bahwa aktivitas sel dapat dipengaruhi oleh suhu, kerapatan, ukuran partikel, dan permeabilitas membran. Sekian penjelasan video mengenai difusi sederhana, difusi agar, dan difusi koloid. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye!